الفاتحة بالقبول وتمام كل سلو إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب أن الله يرد علينا من بركاتهم وبعلومهم في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم نشأة الأولى فلولا تذكرون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin majelis malam Rabu. Pada malam hari ini kita undur satu hari karena kemarin mungkin aktivitas Idul Adha kita disibukkan, maka malam hari ini kita undur satu hari malam Kamis. Nampaknya kalau malam atau minggu depan kita tetap seperti biasa, yaitu malam Rabu.
Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, ditetapkan iman dan Islam kita, sehingga kaki kita diringankan untuk melangkah kepada majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa nahnu qaddarna bainakumul maut, ay waqtuna mautu kulla ahadin biwaqtin muayyanin. Bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Waqiah ini menyatakan bahwa segala sesuatunya yang namanya kematian itu sesungguhnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ay waqtin muayyanin, waktu yang sudah ditentukan. Ada yang kemarin minggu yang lalu kita sampaikan, banyak saudara-saudara kita yang meninggal dunia dengan sebab apapun, apakah dia sakit apakah dia sakit karena COVID dan lain sebagainya. Ini sesungguhnya orang-orang yang beriman sudah meyakini bahwa itulah sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ay waqtin muayyanin, ay nahnu qaddarna bainakumul maut. Kemudian fatamutuna kullukum, kemudian Allah bisa saja matikan kamu seluruhnya dalam satu waktu. Allah bisa saja mematikan kita. Kita lagi duduk kayak gini nih, bisa saja nih Allah matikan kita semua dalam kurun waktu yang berbarengan. Bisa dengan mudahnya Allah. Kenapa? Mungkin bisa saja bangunan ini runtuh, kita ketiban bangunan. Bisa gak mati semua nih kita? Bisa saja, kecuali saya entar belakangan. Karena apa? Waktu yang muayyan, nggak ada kesibukan Allah. Oh janganlah nanti sibuk. Buktinya jutaan manusia dalam waktu hanya sesaat saja ini bisa meninggal dunia. Akhir-akhir ini yang kita sudah maklum bersama bahwa yang namanya meninggal itu kayaknya kok gampang banget sekarang. Sebelah sini ntar kita dengar meninggal, sebelah sono kita dengar meninggal. Cuman sakit batuk-batuk doang, iya pilek doang meninggal, gampang. Ya Allah ya Rabbi, apakah Allah sibuk dengan hal yang demikian? Tidak. Karena apa? Memang ayu biwaktin muayyanin fatamutuna kullukum, maka Allah bisa saja matikan engkau sekalian atau semuanya. Wa ma nahnu bimasbuqin, dan tentunya di sini tidaklah kami dengan disibukkan karena dengan banyaknya orang yang mati. Kalau yang gali kubur mungkin bisa sibuk mati, kelelahan, bahkan sampai pernah juga pakai apa tuh? Pakai deko ya. Mati karena apa? Banyak yang meninggal dunia. Bahkan kremasi, kita mendapatkan kabar juga kremasi ini mahalnya luar biasa, bisa 45 juta kremasi. Kita ya Allah ya Rabbi. Dan apa kremasi ini cuma apa dibakar doang itu. 40 juta kita paling kain putih nguburin, mandiin habis 5 juta. Ya kurang lebih dah. Ya kan gitu. Dia agak kesulitan. Nah, disinilah dikatakan adalah, tapi kalau bagi Allah tidaklah merasakan satu kesulitan yang berarti di sini. Ala an nubaddila amsalakum. Kemudian ketahuilah bahwa ketika orang-orang sudah dimatikan oleh Allah, maka Allah akan gantikan seumpama daripada jenis kamu. Jadi ini ada satu apa ya, dibilang kiamat, ya inilah tandanya kiamat ini. Ada yang mengatakan inilah kiamat. Jutaan manusia meninggal, ini adalah tanda-tanda kiamat. Kiamat ada yang kiamat kubra, ada yang kiamat sugra. Ya kan? Ini mati ini nanti Allah akan gantikan lagi dengan apa? Model yang seperti kita, tapi apa? Zamannya mungkin berbeda. Seperti zamannya waktu itu Fir'aun.
pengikutnya Fir'aun, sampai Fir'aunnya itu apa? Tenggelam ketika mengejar Nabi Musa pada saat itu. Ditenggelamkan semua pengikutnya, orang raja yang mengejar, kemudian kaumnya juga ngikut. Kemudian ketika di tengah lautan dibelah, Nabi Musa pada saat itu lewat dari lautan, di belakangnya Fir'aun dengan pasukannya. Kemudian apa? Meninggal. Semuanya tenggelam. Berapa banyak yang meninggal pada saat itu? Begitupun kita. Jadi akan berganti lagi nih. Apa yang Allah matikan, nanti Allah akan gantikan kembali dengan yang seumpama kita ini manusia. Tinggal bagaimana generasinya inilah yang akan bisa menyebabkan kita apakah benar dalam generasi kita ataukah rusak dalam generasi kita. Ini yang namanya COVID ini enggak hanya meluluh lantahkan segi ekonomi saja, tetapi akhlak pun ini akan bisa terkontaminasi. Coba yang namanya akhlak, kemudian ilmu. Kita perhatikan ini anak-anak 1 tahun masuk kepada 2 tahun ini tidak belajar melalui tatap muka langsung. Mereka itu belajarnya dengan daring atau online. Efeknya mereka semuanya, biar anak-anak kebanyakan mempunyai handphone. Tugas, apakah anak-anak yang mengerjakan tugas, apakah mayoritas orang tuanya? Iya. Subhanallah. Baru kemarin istri saya masuk karena setahun, kemarin baru mengetes saja kelas 2-nya. Ini huruf saja, ini mereka mayoritas nggak kenal. Sedangkan pelajarannya sudah mengisi dengan kata-kata kelas 1. Bayangkan. Ketika naik kelas 2 baca aja belum benar. Sudah mau pelajaran-pelajaran yang baca seperti itu. Nanti generasi ke depan ini seperti apa? Ini yang sangat kita khawatirkan. Ala an nubaddila amsalakum, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah olehmu bahwa aku akan gantikan seumpama kamu. Tetapi biar bagaimana, intelektualitasnya akan berbeda. Anak-anak sekarang yang namanya HP itu, masya Allah, nggak kenal waktu. Ya kan, pelajaran hanya paling sesaat. Tetapi apa? Efeknya sangat luar biasa. Tinggal bagaimana kita mengarahkan apa yang mereka ingin lakukan. Yang namanya intensitas dalam HP ini semuanya ada. Gampang. Kita mau nyari makanan ada, mau nyari pakaian ada, mau nyari tontonan ada, mau nyari apapun itu ada. Kita pun orang tua jangan sampai salah. Nah, kita nggak tahu kayak gimana. Ya ini yang namanya kita mengaji itu, ini berhadapan dengan guru langsung. Kadang-kadang kita membaca konten dan lain sebagainya, akhirnya apa? Merusak dari pikiran kita. Nah, nanti kedepannya adalah generasi kita, jikalau memang kita tidak benar dalam melangkahkan atau mengajarkan daripada anak-anak ini sendiri, maka akhlaknya mereka jangankan apa, ditegur sama orang tuanya pun dia akan apa? Mendiamkan. Coba pada secara tidak langsung kan seperti itu. Lagi main HP ditegur, iya tar, dikit lagi tanggung. Kalau kita dulu orang tua kita seperti apa dulu? Iya kan, nggak ada itu. Subhanallah, ini kita ngeri. Ya, sekarang entar jawabannya. Entar dulu, kenapa? Belum lagi mainan, games. Oh, masya Allah, ngeri kita. Ini nyata kita. Ala an nubaddila amsalakum.
Tetapi biar bagaimanapun, la tai'asu min rahatillah, janganlah kau berputus asa akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ai la yaghriba ahadin ala an tuqaddima wa ta'ti bi makanikum ashbahan minal khalqi ay wa ma nahnu ajizuna an khalqi amsalakum. Tidak Allah pernah lelah dan letih maksudnya. Allah tidak pernah lelah, Allah tidak pernah letih untuk membentuk satu ajaran yang Allah berikan ke muka bumi ini. Artinya Islam ini adalah pilihan yang tidak akan pernah salah kepada agama-agama yang lainnya. Ini harus kita yakin. Artinya apa? Ketika kita ajarkan mereka dengan pendidikan dengan dasar Islam, minimal mereka waktu ngaji ya dia ngaji bisa baca Al-Quran. Jangan sampai anak-anak kita tidak mampu bisa membaca Al-Quran. Na'udzubillah. Bagaimana dia ingin mencintai Al-Quran, bacanya saja enggak bisa. Waliyadzubillah. Tapi apa? Allah itu la ta'banalah, enggak pernah lelah, enggak pernah letih, enggak pernah capek. Karena Pak Islam ini salihatun likulli zamanin wa makanin. Yang namanya Islam itu senantiasa dia akan berlaku baik di waktu kapanpun maupun di mana tempat, Islam pasti berlaku. Ini janji Allah. Maka dari itu jangan jauhkan anak-anak kita dengan agama. Sekarang pelajaran agama dalam satu minggu berapa jam? Karena kita nggak sekolah, iya kan? Satu minggu itu paling 2 jam anak-anak. Ya Allah, kalau kita nggak gembleng lagi di luar jam sekolah, entah nanti generasinya apa yang akan terjadi. Dia akan jauh dengan agamanya. Akhirnya nanti akan terbentuk apa? Sekulerisme. Apa kalau ada sekulerisme? Yang dia cari hanya dunia. Halal segala perbuatan. Apa yang dia lakukan nggak ada yang namanya agama. Apa hasil yang saya lakukan, itulah hasil saya. Akhirnya apa? Keyakinan bahwasanya ada alam kubur, ada yaumal hisab, ada yaumal qiyamah, ada surga, ada neraka, itu nggak ada bagi mereka. Itu sekulerisme namanya. Diserang kita dengan hal yang demikian. Ini harus kita pahami. Ternyata di dalam surat Al-Waqiah Allah sudah menyinggung hal yang demikian. Maka kematian yang jutaan manusia ini Allah akan gantikan dengan generasi yang berikutnya. Tentunya adalah bagaimana umat Islam itu sendiri mengajarkan kepada anak-anaknya agar mereka memang benar-benar paham akan agama mereka, yang mengantarkan bahwa Islam itu ya'lu wala yu'la alaih. Ini harus kita yakinkan. Begitu kita ngaji di sini, ini contoh kita. Jangan sampai nanti pengajian juga nggak ada. Bahkan kemarin juga kita sudah berapa tahun sholat id juga nggak ada. Tapi hikmahnya orang yang Islam ini, subhanallah, di rumah dia lakukan, ya kan? Jangan sampai di rumah juga dia nggak lakukan. Akhirnya apa? Dia abaikan. Saya banyak teman-teman itu memposting dia bertiga, suaminya, kemudian istrinya, anaknya. Ya kan, dia, saya nggak bisa khutbah. Nah, saya nggak bisa khutbah misalkan. Saya punya keluarga, saya pengen sholat id. Bagaimana caranya? Apakah khutbahnya? Saya nggak bisa ceramahnya. Nggak perlu pakai ceramah. Sholat aja sudah. Takbirnya 7 kali, kemudian yang 5 kali takbir yang kedua. Nggak pakai takbirnya, lupa saya yang kedua. Jangan pakai sujud sahwi. Nah, ini ada ilmu di kita. Iya, kenapa? Sunnah. Ya, ini perlu. Ya, alhamdulillah. Kemarin Idul Adha saya juga di cancel, ya kan? Kenapa nggak mengadakan masjid tersebut yang saya dimintakan untuk khutbah dan jadi imam juga di cancel. Kenapa? Masjid itu nggak mengadakan. Akhirnya apa? Ya kita sholat di rumah, di rumah masing-masing. Alhamdulillah. Ya kan luar biasa semuanya. Ya Allah ya Rabbi.
segerakanlah angkat wabah ini ya Allah, sehingga kita tenang untuk beribadah. Dan alhamdulillah majelis kita ini masih berjalan semuanya. Ala an nubaddila amsalakum, kemudian wa nunsyiakum fi ma la ta'lamun, dan Allah akan tumbuhkan kamu lagi dengan apa yang kau tidak mengetahuinya. Nanti proyeksi ke depan Allah tidak akan memberikan sesuatu kabarnya, tinggal bagaimana kita membentuk generasi anak keturunan kita. Jika ingin selamat Islam ini, maka didiklah anak-anak kita dengan mengenal mereka akan agamanya, kemudian mereka cinta kepada agamanya, sehingga generasi yang akan datang akan menjadikan justru rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan Allah jaga agama kita, kemudian Allah jaga anak keturunan kita, sehingga mereka senantiasa cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan juga mereka cinta kepada para nabi dan Rasulnya, juga semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kelak kita akan dibahagiakan baik hidup di dunia maupun kelak di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahi lastunil firdausi الكافرين. ربي هب لي من الصالحين. ربي هب لي من الصالحين. ربي هب لي من الصالحين. اللهم لا تدع لنا فرديين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعدهم تفرقا معصوما. لهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.